ataupun penjualan telur dan seterusnya sampai penjualan ayam konsumsi 3 bulan. Jadi untuk kedepannya insya Allah kalau setelah seperti ini masih rumahan, saya masih bisa bantu untuk penjualannya. Jadi saya berpasrah DOC per minggunya itu saya bisa menghasilkan 100 sampai 110 ekor DOC. Harganya sendiri itu 700 sampai 800 ribu rupiah. Ataupun untuk rumah tanah istilahnya memeliharanya itu lebih praktis. Selamat datang di Ranjo Inspiratif. Sebelumnya ini dengan Mas siapa ya Mas? Dengan Mas Arifin dari Jompo Purbalingga. Oh ya, untuk mengetahui kawan-kawan, ini Mas Arifin biasa dipanggil Mas siapa? Mas Ipin. Mas Ipin. Mas Ipin ini kalau boleh tahu ini bergerak dalam usaha apa ya Mas? Untuk saat ini yang seperti ada di belakang saya, ini usaha sambilan ya. Sementara masih buat apa, mengisi sela-sela kesibukan. Ini ada ayam kampung unggulan atau yang sudah dikenal itu ayam KUB ya. Ayam kampung unggulan Balikbangtan. Jadi ini murni benar-benar ayam kampung dari Indonesia. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini alamatnya di mana ya Mas Arifin? Untuk alamat saya bertempat tinggal di Desa Jompo Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Terus kan ada nih pilihan kayak bisnis yang lain, ada domba, ternak domba dan lain-lain. Kenapa Mas Arifin itu lebih memilih mengawali bisnis di ayam KUB ini? Untuk pemilihan berternak yang lain sebenarnya saya hanya untuk lebih memilih arah ke ayam, karena untuk ayam sendiri untuk pakan kita bisa membelinya di toko atau di warung-warung sekitar kita ataupun sisa-sisa produksi beras atau dedak ya. Jadi alasannya untuk pemberian pakan lebih mudah. Terus untuk membersihkan ataupun untuk rumah tanah istilahnya memeliharanya itu lebih praktis dibandingkan mungkin dengan domba atau sapi atau yang lainnya yang membutuhkan pakan istilahnya kita harus ngarit begitu. Terus juga membutuhkan biaya atau yang cukup besar. Kalau ayam kampung seperti ini kan kita tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam misalnya. Saya sendiri memulainya itu dari hanya beberapa ekor saja. Yang dulunya hanya dari 5 ekor. Kemudian saya mencoba untuk menetaskan, meregenerasi dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada sekitar 20-30-an ekor dan masih terus saya tetaskan dan sampai sekarang masih berlanjut. Alhamdulillah sudah ada pesanan-pesanan telur tetas dan juga DOC seperti itu. Untuk jangka panjangnya saya kira ini cukup bagus ya prospeknya, karena ayam ini tidak perlu fokus 1 hari full di kandang enggak. Kita masih bisa bekerja untuk aktivitas yang lain dan ayam ini cukup mudah karena ini ayam kampung, tidak perlu perawatan khusus. Yang penting kita pagi kasih makan, sore kasih makan, udah beres. Saatnya bertelur, ayam ini akan bertelur dengan sendirinya seperti itu. Terus sejak kapan mengawali bisnis ini? Untuk saya sendiri belum lama, karena saya juga masih pemula ya di sini ya, masih banyak belajar tentang ayam kampung. Saya sudah sekitar 1 tahun, hampir 2 tahun untuk belajar di ayam kampung dan hasilnya lumayan dan saya masih terus menambah populasi seperti itu. Sebelum memutuskan untuk berternak, sebelumnya kegiatannya apa? Untuk kegiatan saya sehari-hari, awalnya itu saya bekerja di perusahaan di PT lah istilahnya. Setelah bekerja di PT 1 tahun, kemudian saya ada pemberian kerja dan kemudian saya dagang. Sampai saat ini saya masih berdagang. Nah, di sela-sela kesibukan saya berdagang, untuk pagi hari sama sore harinya saya ngasih makan ayam. Jadi simpel aja buat tambahan kesibukan. Tapi juga ada tambahan fee lumayan tiap harinya. Untuk kalkulasi bulanannya lumayan lah untuk ayam KUB ini. Karena saya yakin kedepannya nanti akan bisa lebih baik seperti itu.
kegiatan sehari-hari dalam peternakan itu ngapain aja ya Mas, dari pagi sampai sore, dan gimana kegiatannya? Kalau untuk ayam sendiri itu sangat simpel ya Mas, sangat mudah. Maksudnya tidak ada kegiatan maksudnya yang harus benar-benar difokuskan dalam beternak ayam KUB ini. Ya seperti ayam kampung pada umumnya, paling kita hanya memberi makan pagi, terus kita memberikan minum. Kalau memang kotoran itu harus dibersihkan, kita paling membersihkan kandang ya. Kalau kita memang rasa sudah perlu dibersihkan kandangnya, biasanya saya 1 minggu sekali untuk membersihkan kotoran ayam, karena cukup apa ya, istilahnya nggak terlalu banyak kotorannya, terus juga kering. Jadi 1 minggu sekali itu sudah cukup. Paling kita memberi makan, terus memberikan minum, kalau perlu kita kasih vitamin. Mungkin ada beberapa perawatan yang apabila ayam itu terkena mungkin ada batuk, pilek lah, itu sangat mudah obatnya seperti itu. Terus kalau dalam masa saat ini nih, kondisi pasar terhadap produk ayam KUB itu gimana? Peminatnya itu bagaimana? Harganya bagaimana? Respon masyarakat saat ini terhadap ayam KUB itu gimana? Kalau menurut saya sih masih memulai ya, masih baru, karena saya baru berjalan sekitar 1-2 tahun. Yang saya alami sampai saat ini untuk permintaan atau peminat pembelinya masih cukup tinggi antusiasnya, karena kebetulan saya kemarin habis berkumpul sama peternak-peternak ayam KUB di Purbalingga dan sekitarnya. Kita berkumpul, kita bicara, ngobrol-ngobrol panjang dan lebar. Ternyata kebutuhan telur konsumsi ataupun telur tetas KUB itu sangat banyak. Bahkan saya sendiri sampai boleh dibilang bukannya menolak, tapi istilahnya apa ya, ngelis. Jadi ada orang pesan, nanti saya list dulu. Ada orang pesan, saya list dulu. Itu untuk area Purbalingga dan sekitarnya daerah sini. Dan kelompok saya khususnya itu masih kewalahan untuk melayani DOC ataupun telur tetas. Kalau telur tetas berhubung saya masih sedikit, produksi per hari itu sekitar 10-15 butir. Itu dari populasi ayam sekitar 17 atau 18 indukan. Itu maksimal mencapai 15-14 butir per hari. Dibikin sedikitnya itu sekitar 10 butir per hari. Dan untuk pembelian telurnya cukup banyak sih, apalagi untuk konsumsi. Kebutuhan konsumsi juga sangat besar peminat pembelinya seperti itu. Jadi saya punya pandangan ya, insya Allah walaupun ini hanya sebatas sampingan, tapi kedepannya saya akan untuk menambah populasi, untuk menutup kekurangan pesanan seperti telur, terus pesanan DOC, terus ada yang pesan ayam usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti kita akan menambah sedikit demi sedikit, karena ya membutuhkan biaya yang cukup lumayan, jadi kita bertahap seperti itu. Tapi untuk kedepannya insya Allah bagus prospeknya untuk ayam KUB seperti itu. Jangka waktu berternak itu berapa bulan sampai bertelur dan lain-lain itu gimana ya Mas? Untuk jangka waktunya sendiri, kalau dari DOC itu kurang lebih ayam KUB itu bertelur di usia 5 bulan sampai 6 bulan. Jadi untuk perawatannya juga kita mudah seperti ayam pada umumnya ya. Untuk bertelurnya itu lebih cepat, dan untuk pertumbuhan daging itu juga lebih cepat, karena ayam KUB itu ada 2 kegunaan atau dwiguna. Yang pertama bisa masuk ke konsumsi atau ayam pedaging, ayam kampung konsumsi. Jadi kita masuk potongan ayam itu sekitar usia 2-3 bulan seperti itu. Jadi maksimal 3 bulan ayam KUB ini sudah mencapai bobot 8-1 kg, dimana kita bisa menjualnya sebagai ayam konsumsi atau ayam kampung seperti itu. Makanya sangat menguntungkan sekali untuk beternak ayam KUB ini, karena dia bisa masuk ke daging dan bisa untuk petelur juga seperti itu. Terus untuk pakan sendiri, rata-rata kan itu berpengaruh untuk hewan ya Mas. Pakan itu berbeda-beda, itu sangat berpengaruh. Terus Mas Arifin ini menerapkan pakan apa? Untuk pakan kita dibagi menjadi 3 ya Mas. Jadi ada 3
istilahnya 3 metode atau 3 generasi pakan. Yang pertama itu starter. Kalau starter itu pakan yang paling penting ya untuk masa-masa awal pertumbuhan ayam, karena dimana ayam itu ada masa-masa yang sangat penting, yaitu starter dari pertama kali dia menetas sampai umur 21 hari, atau kita mampu bisa sampai 30 hari kita berikan pakan starter. Untuk pakan starter, karena saya masih pemula, saya masih menggunakan pakan pabrikan ya, seperti dari Pokpen, terus dari Kalgir atau dari yang lainnya. Intinya kita masih pakai fur. Kalau untuk starternya saya tidak sebutkan jenisnya ya, intinya kita pakai fur starter selama 21 hari seperti itu. Setelah itu kita tambahkan pakan campuran dedak atau jagung setelah usia mencapai 30 hari lebih, itu istilahnya grower atau pembesaran. Nah, untuk pembesaran ini karena porsi makannya sudah banyak, makanya kita campurkan dengan dedak atau bekatul padi untuk menambahkan istilahnya karbohidrat ataupun energi metabolisme biar tinggi. Kita tambahkan lagi jagung sedikit untuk mempercepat bentuk pertumbuhannya seperti itu. Nanti setelah mencapai usia 4 bulan ada pakan layer, kita tambahkan lagi konsentrat petelur sedikit, tidak perlu banyak-banyak ya, karena ini ayam kampung bukan ayam petelur, bukan ayam negeri, jadi tidak terlalu membutuhkan tinggi banget proteinnya, tidak perlu. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama starter, kita kasih fur. Kemudian yang kedua, kita fur itu kita tambahkan yang mudah saja. Fur itu kita tambahkan dedak atau jagung seperti itu untuk mengurangi biaya pakan sampai dia bisa masuk konsumsi usia 3 bulan. Setelah 3 bulan naik, kita mulai latih 4 bulan lah. 4 bulan masuk itu kita kasih pakan petelur, konsentrat petelur sedikit-sedikit untuk merangsang produksi telurnya seperti itu. Jadi ada 3 tahapan, starter, grower, sama layer petelur. Untuk pakannya sebenarnya sangat mudah dan saya racik sendiri sampai ketemu harga yang cukup murah seperti itu. Jadi tidak perlu pakai harga yang mahal. Istilahnya ayam kampung ini kan proteinnya nggak terlalu tinggi pun cukup seperti itu. Saya ketemu harga sekitar 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilonya, dan alhamdulillah nutup sama produksi telurnya seperti itu. Terus kalau biasanya kalau hewan kan cenderung dengan kata sakit pada umumnya. Terus kalau dengan Mas Rifin menangani kondisi ayam sakit dan pencegahannya itu bagaimana? Untuk menangani ya, yang pertama kita pencegahan ya. Untuk pencegahan ayam, kalau sakit itu pasti enggak cuma ayam, semua manusia apapun pasti akan mengalami sakit dan semua hewan akan mengalami sakit. Untuk pencegahan kita biasanya menggunakan jamu-jamuan yang alami herbal. Nah, seperti itu. Kita pakainya paling kita tambahkan sedikit garam pada minuman, ataupun misalnya tambahkan kunir atau rebusan jahe sama kunir untuk setiap 1 minggu sekali. Ada jahe, ada kunir, terus kencur. Kita masukkan, kita rebus, terus buat tambahan pencegahan penyakit seperti itu. Melihat kondisi cuaca yang mungkin kadang panas, kadang dingin, mungkin pencegahannya seperti itu. Untuk DOC biasanya kita kasih vaksin terlebih dahulu. Kemudian untuk penanganan penyakit, kalau ayam itu kebanyakan paling kelokor atau terkenalnya itu cekrek, dan obatnya itu juga cukup mudah, bisa dibeli di toko pakan unggas. Saya biasanya pakai trimisin. Misalnya kalau ayam itu udah terlihat sepertinya terserang penyakit, biasanya saya 3 hari kasih trimisin, ya sembuh seperti itu. Karena apa ya, ayam kampung itu mudah lah, nggak seribet yang dibayangkan. Setelah saya coba ternyata nggak ribet-ribet banget. Misalnya ada yang kurang sehat, kita pisahkan, kita kasih trimisin 3 hari udah, yang sudah saya alami sembuh seperti itu. Cara memilih induk untuk regenerasi itu bagaimana ya, kayak ciri-ciri yang harus diperhatikan agar indukan untuk regenerasi selanjutnya itu menghasilkan ayam yang bagus. Nah, untuk masalah pemilihan indukan mungkin ini lebih arahnya lebih teliti lagi ya, karena saya masih pemula, saya juga belum terlalu cerdas atau pintar untuk memilih indukan, tapi saya sudah mencoba dan alhamdulillah 80-90% indukan yang saya pilih itu ternyata berhasil dan termasuk kategori yang bagus. Jadi gampang saja, kita
karena kita istilahnya merawat dari kecil, kita tahu perkembangan pertumbuhan DOC. Jadi dari sekian banyak DOC, misalnya dari 50 DOC, kita kan rawat sendiri nih. Nah, kita bisa lihat mana perkembangan atau pertumbuhan dari anak ayam itu yang perkembangannya bagus, terus pertumbuhannya bagus. Biasanya kita lihat dari situ yang pertama. Yang kedua, berat badan. Terus diantara yang lain, biasanya berat badannya ini lebih tinggi atau posturnya bagus, tinggi atau besar. Nah, itu nanti kita bisa pisah untuk dijadikan indukan. Yang kedua itu. Yang ketiga biasanya saya lebih cenderung memilih ke warna. Karena saya suka warna-warna tertentu sama ayam, jadi saya bisa milih sendiri warna-warna yang dominan yang saya suka, seperti warna ada putihnya, terus semu kuning atau krem, atau warna-warna yang lebih kolaborasi lah istilahnya. Jadi untuk warna-warna yang dominan seperti hitam, coklat itu saya kurang suka. Makanya untuk pemilihan calon indukan paling saya yaitu sekang pertumbuhan, terus berat badannya, terus warnanya, terus sama postur tubuhnya. Jadi kita hanya memilih dari arahnya ke situ untuk babon. Untuk induk, untuk pejantan biasanya kita pilih postur yang tinggi gede. Hanya itu saja, nggak ada yang susah. Terus untuk pemasaran produknya nih, untuk Mas Dedi pencakupan pemasarannya itu bagaimana, kemana saja, dan konsumennya itu dari kalangan remaja atau sampai tua itu bagaimana? Untuk pemasaran sebenarnya untuk saat ini sih masih bisa istilahnya saya boleh dibilang masih kurang barang seperti itu, karena takaran saya itu masih skala kecil, jadi skala rumahan. Jadi untuk pemasaran, untuk konsumsi saya sudah ada pembelinya ya, sudah ada pedagang yang istilahnya dia siap nampung untuk produksi ayamnya untuk konsumsinya. Untuk telurnya sudah saya sampaikan tadi, telurnya juga sampai ngelis atau nunggu antrian karena saya skalanya kecil. Kalau untuk karta yang besar saya kurang paham ya, karena ini saya masih skala rumahan. Alhamdulillah untuk telur saya nanti telur pemasaran. Untuk ayam konsumsinya itu saya udah ada bakul, dan kita kebetulan gabung sama teman-teman yang lain. Apabila ada pesanan, nanti kita melakukan grup. Ini ada pesanan ayam usia sekian bulan, nanti kita dibantu. Nanti buat teman-teman yang mungkin berminat membeli DOC dari saya atau dari ayam dari saya, nanti kemungkinan saya bisa bantu untuk pakan, pengadaan pakan atau racikan pakan, ataupun penjualan telur, dan seterusnya sampai penjualan ayam konsumsi 3 bulan. Jadi untuk kedepannya insya Allah kalau skala seperti ini masih rumahan, saya masih bisa bantu untuk penjualannya. Kalau untuk peminatnya kebanyakan itu mulai dari remaja sampai orang tua, dari remaja atau pemuda-pemuda yang punya hobi beternak, terus dari para orang tua, terus kebanyakan juga pensiunan yang biasanya mereka nggak ada kegiatan, mereka memelihara ayam KUP seperti ini. Karena kalau sudah produksi ayam KUP ini boleh dibilang nutup buat pakan, malah kita masih ada lebih. Jadi stresan kita tersalurkan, hobi kita tersalurkan, terus kita masih ada kelebihan dari hobi tersebut seperti itu. Terus untuk penanganan kebersihan dan perawatan kandang ayam itu tersendiri bagaimana, Mas? Ya cukup simpel saja, Mas. Kalau untuk kebersihan, karena kandang kita sudah tata seperti sedemikian rupa ya. Jadi kita bikin sap-sapan dengan tujuan untuk membersihkan kotorannya itu lebih mudah. Seperti itu, tidak ada yang sulit, hanya dikeruk saja, kita ambil terus kita masukkan ke dalam karung. Nanti kita bisa buat pupuk ataupun buat tanaman yang lain. Nanti kita campur dengan sekam kotoran itu, nanti kita bisa buat tanaman. Hasil produksi dalam 1 bulan itu bagaimana, sampai berapa? Untuk produksi hasilnya itu dari populasi saya sendiri ya. Kalau saya jual telur itu sekitar, populasinya ada banyak, indukan yang sudah bertelur itu 15 sampai 20 koran. Itu penghasilannya sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah seandainya saya jual telur.
Tapi karena saya lebih fokus ke DOC, jadi saya tetapkan, kemudian saya jual DOC per minggunya itu saya bisa menghasilkan 100 sampai 110 ekor DOC. Harganya sendiri itu 700 sampai 800 ribu rupiah untuk per DOC-nya. Berarti 1 bulan saya bisa mendapatkan sekitar 4 box atau 800 dikalikan 4, berarti sekitar 3 juta untuk penghasilan per bulan dari DOC-nya. Seandainya saya mau jual telur juga bisa, tapi karena saya arahnya lebih ke DOC, jadi penghasilan kurang lebih sekitar 3 juta per bulan dari hanya populasi yang tidak terlalu banyak lah. Dan itu bisa berlaku kelipatan seandainya kita mau menambah populasi sampai 30, 50 ataupun bahkan lebih untuk indukannya. Itu tinggal dikalikan saja seperti itu, karena saya cuma kapasitas sedikit, jadi dari DOC saya sekitar 3 juta per bulan. Dan untuk yang terakhir ini ya Mas, pesan untuk para penonton dan generasi muda kalau mereka tuh masih takut atau gimana, tips sarannya itu bagaimana dari Mas Arifin yang telah menjalani bidang ayam ini? Kalau menurut saya ya, karena ini ayam kampung, jadi nggak usah banyak berpikir apapun, nggak usah banyak perhitungan, karena ini ayam kampung. Jadi ayam kampung itu nggak perlu perawatan yang ekstra atau perawatan yang bagaimana. Kita simpel saja lah, istilahnya yang penting kita ada kemauan, ada keinginan untuk memelihara ayam, yaudah kita pelihara aja ayam, mudah seperti itu. Kalau mungkin kita modalnya sedikit, dari sedikit, nggak usah banyak-banyak. Intinya seandainya kita ada keinginan, kita langsung coba aja. Toh juga ayam kampung ini kan bukan ayam yang seperti ayam-ayam yang lainnya. Istilahnya apa ya, ayam yang mudah dipelihara. Kalau seandainya kita ada keinginan, ya kita pelihara aja seperti itu. Kalau untuk peliharanya mulai dari DOC bisa, dari bulan ataupun kita beli yang sudah siap bertelur seperti itu. Jadi insya Allah kalau buat para pemuda atau para istilahnya kepingin punya peternakan atau pengen punya miara ayam kampung, ya nggak masalah, nggak usah dibikin ribet. Istilahnya ayam kampung ini gampang aja, istilahnya nggak perlu perawatan khusus. Jadi kita harus berani mencoba, nggak usah takut gambaran, karena kalau kita hanya kita digambarkan gambar apa kayak gini-gini, nggak bakal berjalan. Jadi udah terjun saja, kita beli ayam, kita pelihara, kita praktekkan, ya seperti itu. Jadi nggak usah berpikir yang muluk-muluk. Wah, nanti saya beli ayam sekian ekor, segini, nggak usah. Kita coba aja pelihara dari sedikit, kita pelajari dulu seperti itu. Jadi nggak usah takut gambaran. Kita coba aja langsung terjun, karena cuman ayam. Misalnya ke PPT, misalnya kita mau dijual atau kita potong lagi, nggak masalah. Jadi nggak usah dibikin apa ya ribet. Jadi mudah aja lah ayam kampung seperti itu.